jangan bodoh keterusan. Miskin nggak apa-apa, jangan miskin terus teman, hidup merana seperti lagu dangdut tuh nanti. Ya, boleh diizinkan. Hari ini kita mungkin dihina orang, hari ini mungkin kita direndahkan, family kita nggak dilihat, keluarga kita direndahkan orang, teman-teman. Jangan biarkan itu terjadi terus. Jangan juga ada akar kepahitan. Balas itu dengan kesuksesan, enak sekali teman-teman. Ya, nggak perlu menangisi hidup. Ya, filosofi mama saya, you perempuan, tapi jangan cengeng, air mata nggak menyelesaikan masalah. Ya, tepuk tangan buat orang tua kita loh, teman-teman. Ya, kapan Anda mau bikin dia bangga? Saya yang udah merasakan, teman-teman, waktu saya Agency of the Year. Mama saya waktu start, saya ini, mama saya udah stroke. Saya terus berjuang. Kenapa saya berjuang gila-gilaan? Kenapa mau nomor 1 terus? Selagi Tuhan izinkan dia ada, itu berkat buat saya. Walaupun mama saya tergeletak di ranjang, berarti apa? Dia menemani saya, perjuangan saya, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya merasa capek, saya ingat muka dia. Belum waktunya saya duduk. Kalau air mata ini belum keluar, saat prospek, berarti prospek saya belum maksimal. Masih terlalu mengasihani diri. Padahal hidup itu kejam, teman-teman. Ya, hidup itu kejam buat orang yang lemot, yang lembek. Ya, dunia ini tunduk buat orang yang ngotot memperjuangkannya, teman-teman. Ya, jadi nggak layak kita menyerah. Ya, jadi saat itu saya terbayang apa? Saya nggak akan give up. Nggak, belum waktunya saya duduk enak. Hari ini tahun 2004 Tuhan izinkan mama saya masih bisa merayakan ulang tahun. Tahun 2005 mama saya masih ada juga kejar top UM. Puji Tuhan, dia masih ada mendampingi saya. Tahun 2007 dia masih ada, teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan ambil mama saya dulu, saya bilang. Karena apa? Saya belum jadi Agency of the Year, teman-teman. Jangan ambil dia dulu. Saya mau dia nggak dihina lagi. Saya pengen, memang mama saya lulusan SD, memang dia orang miskin, tapi bukan berarti dia nggak bisa punya anak yang kaya raya, teman-teman. Ya, bukan berarti dia nggak bisa menolongkan anak yang juara. Ya, saya pengen buktikan itu. Dan adik saya 4 orang AM semua sekarang, teman-teman, di Prudential. Ya, nah ini bukti, teman-teman. Anda mau nggak buktikan begitu? Putus garis kemiskinan di keluarga Anda, teman-teman. Anda harus kaya. Memang bukan uang segala, banyak orang bicara. Iya, Anda lihat, emang anak saya sekolah dibayar pakai daun. Mama saya berobat dibayar pakai daun. Pakai uang, teman-teman. Ya, kemarin saya aja nih baru balik dari Singapura. Itu saya nonton Formula One ya. Ternyata mereka yang jadi juara itu punya visinya kuat sekali, fokusnya kuat sekali, kemauannya keras sekali, teman-teman. Ya, hanya di Prudential hanya Anda rajin, bukan karena pinter, teman-teman. Hanya Anda punya enggak untuk itu. Kalau hoki itu milik sebagian orang, tapi kalau adu rajin, Anda semua bisa, teman-teman. Ya. Tiger Woods cuma pukul bola mungkin dia 100 kali cukup buat seorang Tiger Woods. Tapi mungkin buat saya, kalau saya 1000 sehari, saya juga pasti bisa. Anda harus punya tekad begitu. Kalau saya udah datang ke Prudential, jangan katakan nggak bisa. Yang Anda belajar, bisa atau bisa, kaya atau kaya, sukses atau sukses, teman-teman. Ya, nah, saya dengan Anda hanya beda waktu. Ya, Anda mau pecahkan hari ini, decision, mulai hari ini, teman-teman. Jangan lihat halaman lama. Ya, jangan lihat saya Januari sampai September, apa yang saya lakukan, kayaknya saya loser banget. Kalau Anda menengok ke belakang lagi, hanya meninggalkan luka. Buka halaman baru, teman-teman. Buka lagi list database Anda. Ada pengharapan. Perbaikin lagi training Anda, teman-teman. Perbaikin lagi skill. Jalan terus. Masih ada 2,5 bulan kesempatan, teman-teman. Ambil itu, tepuk tangan buat Anda semua, teman-teman, ya. Langsung bikin list lagi, ya. Jangan pernah katakan nggak bisa. Saya perjuangkan itu. Ya, jangan pikir saya enak. Benar ya kata Bambang, dulu komputer di kantor, saya sama dia kan cuma beda setahun ya kali ya. Dia 2000 berapa dia? Kalau umur boleh tua saya, tapi kalau di Prudential tua dia setahun kali. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sama, ya.
Waktu itu nggak zamannya bisa di email proposal. Ya, saya harus mau ngetik aja mesti ke kantor. Saya punya anak kecil, teman-teman. Ya, punya orang tua yang sakit. Tapi ingat, orang-orang seperti begini, teman-teman. Orang-orang yang sekarang merasa jalan ini kok dengan ketertekanan, teman-teman. Itulah tanda-tanda sukses Anda, teman-teman. Bola bekel, semakin Anda dipencet, Anda seharusnya semakin mental, semakin tinggi. Orang tua sakit, udah tahu sakit, bukannya untuk menyerah dong. Dengan jadi reason untuk Anda, wah nggak bisa jalan karena mesti jaga mama, bla bla bla. Enggak. Pikir terbalik, orang tua sakit, perlu biaya. Saya harus kerja lebih keras lagi. Ya, anak udah mau sekolah, harus kerja lebih keras lagi. Jadi istri kebanggaan suami. Bukan istri yang cuma lembek, cuma di rumah, cuma nangis. Enggak. Teman-teman, ya pantang lakukan itu. Jadi saya datang gini, saya jalan, teman-teman. Saya sempat dipanggil sama Pak Denny tahun 2004. Akhir September seperti begini. Saya kaget, saya duduk. Wah, yang lain. Waktu itu kami berlima, saya anak bawang. Omset 55.000 FBI. Agent baru ada 1 orang, teman-teman. Secara logika mana mungkin saya bisa menjadi seorang UM? Kayaknya sulit untuk mengatakan tahun depan aja deh, ulang lagi. Toh, mama saya sakit, saya punya anak kecil, nggak punya laptop, nggak punya kendaraan, musim hujan pula. Kalau saya waktu itu menyerah kemakan pikiran jelek itu, teman-teman, nggak ada Lani Sugiharta saat ini, teman-teman. Nggak ada saat ini. Saya pikir langsung terbalik. Saya nggak terima kalau 4 orang ini promosi dan Lani Sugiharta masih ngempel sebagai agent, teman-teman. Nggak terima saya. Itu mindset saya. Nggak bisa. Apapun yang terjadi, gue mesti kejar. Saya nggak mau orang-orang itu naik promosi dan saya gigit jari. Saya nggak mau bertepuk tangan untuk orang lain. Saya pengen tepuk tangan juga untuk diri saya sendiri, teman-teman. Pantang saya katakan segera. Ya, saya harus itu. Sampai Pak Denny kasih tiket untuk Starbucks pun saya nggak mau terima, saya nggak mau datang. Saya nggak mau nonton orang datang ke karpet merah untuk terima piala Starbucks. Saya hanya jadi penonton di meja paling pojok. Saya harus punya tiket saya sendiri. Saya nggak punya laptop, beli nanti. Capek sedikit, bolak-balik. Itu salah saya. Ngecek harga laptop berapa. Ya sehari mesti bolak-balik. Oke, lakukan, teman-teman. Punya anak kecil, langsung babysitter yang pengalaman di rumah. Kalau nggak, suami saya nggak akan izinkan. Rumah berantakan, anak ingusnya kayak iPad kemana-mana. Bagaimana, teman-teman? Mana mungkin saya izinkan? Ya, semua rumah harus rapi. Dan saya orangnya bukan accounting, bukan suka mengaudit. Sebelum pergi, audit lemari ada berapa perkedel ya yang hilang. Ntar Mbak Go makan berapa perkedel ya, pulang lagi. Saya nggak melakukan itu. Lu makan apa yang mau makan. Saya cukup bekal roti dengan aqua, teman-teman. Saya belanja buat babysitter saya, Mbak. Jadi saya waktu itu dalam keadaan minus 2 babysitter, teman-teman, 1 Mbak. 3 di rumah. Rumah saya kecil. Jadi kalau lihat muter-muter di orang aja, teman-teman, beras saya habis sama dia, bodoh amat. Ya, tapi ingat, itu mindset pengusaha. Ya, manajemen di rumah dulu itu pembuktian, teman-teman. Sekarang untuk gaji babysitter 1 juta lebih lah, 1,5 juta. Anda prospek cuma berapa orang? Ketutup nggak? Ketutup. Ketika prospek kasih lagi bonus, teman-teman, betah sama Anda. Percaya itu ya. Kita sayang sama dia, dia juga sayang sama anak kita. Itu strategi saya pakai. Saya mulai jalan. Ya, suami saya bilang, jangan naik ojek, ntar kalau kenapa-napa bagaimana? Masa bodoh, saya bilang, kalau udah jam ini, saya lu cepetan pergi. Tak telat tuh kan, itu cekloknya merah. Sudah itu saya prospek lagi, teman-teman. Saya canvassing juga, saya pakai market survey. Ingat terbayang, kalau saya nggak naik di platformnya promosi, ampun. Jangan katakan Lani Sugiharta, malu-maluin apa kata dunia, lu kerja apa aja, nggak ada yang salah dengan jenjang karir. Coba kilas balik lagi, lu prospek nggak? Ngapain aja? Kenapa orang lain itu bisa? Paling nggak lu bisa setengahnya. Mereka Starbucks, masa lu nggak Starbucks? Ya, mereka promosi naik panggung, lu nggak, apa kata dunia? Malu saya nggak terima itu, teman-teman. Nah, ketika naik bus, nikmatin bus itu seperti
Rumah saya di Lipo Cikarang loh, Anda coba aja teman-teman. Pak Denny aja bilang, jin aja nggak rela dibuang di Lipo Cikarang waktu itu. Jauh sekali. Nih kalau dari sini ya Tamrin, Anda harus ke Gatot Subroto, Anda Tol Cawang lagi, harus Jati Waringin lagi. Jati Bening ya, betul nggak? Jati Bening masih lagi Bekasi Barat, Bekasi Timur, terus masih lagi Cibitung, baru sampai ke Lipo Cikarang, setengahnya Bandung udah teman-teman. Ya saya kerja begitu aja hidup, masa di Prudential jalanin, setia dulu dalam perkara kecil teman-teman. Waktu Tuhan izinkan saya harus turun naik bus, saya harus ojek, saya harus kehujanan, saya harus berdiri kaki pegel teman-teman. Nggak apa, itu tanda-tanda saya akan punya mercy. Sabar teman-teman ya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih Anda perkara besar teman-teman. Jangan ngeluh, ucap syukur, Tuhan itu dengar loh ya. Yang penting kerjaannya juga halal. Jangan lihat saya sekarang dengan mobil mewah teman-teman, dulu ya. Nah oke, materinya nggak keluar. Nah, itu tadi sadepan. Nah ini teman-teman, udah pasti di BB adalah ini ngetok banget teman-teman. Ya, saya dulu kerja, saya kuliah aja sambil ini loh teman-teman, sambil cari kerja. Ya, pekerjaan yang aneh-aneh, yang nyerempet-nyerempet bahaya itu banyak. Hati-hati. Ketipu juga pernah mau jadi usaha. Ya, nggak mudah. Ya. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Bayangin teman-teman, saya untuk beli rumah di Jakarta aja nggak mampu. Bener, saya Maratna Paula, dia bilang dia mau jajal beli rumah. Dulu kami sama-sama di Lipo Cikarang, gua mau Kelapa Gading lan beli. Tahu nggak, dia diketawain loh teman-teman. Berapa budgetnya? 250 juta mau beli rumah di Kelapa Gading. Manusia nekat nggak? Bu, itu DP-nya aja nggak cukup. Saya bilang, nah rasain lo, saya kena batunya. Ke pameran furniture tuh, JCC, datang, diskon up to 70%. Saya bilang suami saya, datang yuk, kita lihat. Hah, udah diskon masih puluhan juta, ini tukang bohong, ini penipu. Suami saya bilang, ya udah kitanya nggak ada duit, lu kok marah-marah teman-teman. Ya itulah kalau nggak punya duit, banyak sengsaranya ya. Nah, itu karyawan, tapi suruh lihat bisnis ini, amit-amit deh, sombongnya minta ampun. Saya nggak nyindir Anda yang karyawan teman-teman, saya loh, saya bicara saya. Suami saya udah wanti-wanti, jangan nyindir anaknya Gus Jawan gitu ya. Nah, yang sikap karyawan kan emang kayak gini. Ya kerja berat udah pasti, berhasil dalam tugas itu tradisi, salah sedikit dicaci maki. Royalitas harga mati. Saya pernah teman-teman udah ngasih order, kalau ada LC macet gue juga mesti selesain. Kalau ada orderan yang klaim kita yang selesain, tapi untung bagi-bagi nggak? Enak aja lo ya. Nah, pulang cepat dimarahin, hidup kaya dicurigain, ganti handphone, korupsi ya. Kalau bisa pakai iPhone 6s, nah 5s, korupsi lu pasti. Ya, naik gaji ditandain. Hari ini boleh ngancem bos. Bos, gue masa tiap tahun ngancem bos terus, apa enak? Saya sampai nangis di bos baru ingat tuh lupa naikin gaji saya, kacau nggak tuh? Masa tiap tahun gue mesti ngemis, nangis-nangis, kan nggak mungkin, nggak lucu gitu ya. Nah, nggak hati-hati kena sanksi, pulang malam. Ya anak istri marah juga, komplain ya. Nah tuh teman-teman, galau, stres. Bayangin kalau selama jadi karyawan begini, waktu pensiun apaan teman-teman? Hipertensi, betul nggak? Stroke loh ya. Galau, stres, gampang marah. Saya pernah lupa, aduh anak saya udah jam segini, dibilang panas, saya mau pulang. Oh saya lagi bilang nggak ada gini, saya lupa lu di istri bos, saya bisa nyautin teman-teman, lupa. Ya, nah, terus apa? Suami istri ribut gara-gara apa? Keuangan terbatas. Saya kalau ke Carrefour, Pak Markus beli ini beli itu, ya gua kan yang menteri keuangan ngatur mana cukup. Ujung-ujung ribut. Ya, kenapa beli ini beli itu? Gitu. Kalau sekarang terbalik teman-teman, dia mau beli apa malah saya bilang beli aja itu bagus, atau saya beliin teman-teman, tepuk tangan deh, ibu-ibu ya. Nah, Pak Markus juga begitu, ke Swiss di atas bagus, beliin buat saya, udah enak kan? Seperti kemarin nih. Oh ya, tahun ini saya belum dimasukin nih. Jalan-jalan 2014 saya ke New York, terus ke New York sama Budapest. Poland kemarin saya udah baru balik dari F1. Itu Singapura, ya.